Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat Sihi Tuhan, kami para Lado gereja kita menyampaikan salam selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan puji namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Melalui ibadah minggu pada hari Itas, dengan mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, serta tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Karena itu, marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini, kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah, sebab Dia Maha Agung dan tidak terkira kasih setianya. Marilah kita bernyanyi dari NKB 3 ayat 1 dan 3. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu, sebab sering sekali kami tidak hidup mengikuti Engkau, tidak menuruti perintah-Mu, peraturan-Mu, dan ketetapan-Mu, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Roh zaman ini lebih menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika datang kesusahan dan penderitaan kami tidak kuat, putus asa, dan tidak percaya akan kekuatan-Mu. Karena itu, sertailah kami Tuhan, terlebih menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kalaupun kesusahan dan penderitaan ini terjadi, Engkaulah yang menyertai
dan menyelamatkan kami. Perbaharuilah spiritualitas kami setiap hari, supaya kami jauh dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, keseteruan, penipuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kasihanilah kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercelah ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
firman Tuhan yang menjadi epistel hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Kita akan membacanya secara responsoria. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Salam. Warta Jemaat HKBP Jaka Sampurna, Minggu 1 November 2020, Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik Haibaruon ni Partodion, Reformasi Spiritualitas. Pertama, pelayan kebaktian. Pengkhotbah Pendeta Priska J. Boru Simanjuntak STH. Liturgis Sintua L. Boru Tapubolon. Pembaca warta Sintua H. Siregar. Pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2020-2021. Gereja membuka pendaftaran belajar SIDI untuk periode 2020-2021 bagi anak-anak jemaat yang berminat untuk mengikuti pembelajaran SIDI dapat mengambil formulir permohonan yang dapat diperoleh melalui sekretariat gereja atau Sintua di wilayah masing-masing. Persyaratan pengembalian formulir, yaitu formulir permohonan telah ditandatangani oleh Sintua WIK dan melampirkan fotokopi akte kelahiran, surat baptis, dan foto berwarna berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Pembelajaran akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, pukul 13 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting. Gereja memanggil calon Sintua. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan regenerasi Sintua di gereja kita, maka Rapat Huriat 2019 mengamanatkan pemanggilan anggota jemaat untuk berkenan mempersembahkan dirinya menjadi calon Sintua. Berdasarkan aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6, syarat menjadi penatua: 1. Warga jemaat yang mempersembahkan dirinya menjadi penatua di jemaat. 2. Rajin mengikuti kebaktian minggu dan perjamuan kudus. 3. Berperilaku tidak bercela. 4. Paling sedikitnya berumur 25 tahun. Sesuai keputusan HKBP Jaka Sampurna, usia tertinggi ketika memulai calon Sintua adalah 50 tahun. 5. Sehat rohani dan jasmani. 6. Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP. 7. Dipilih oleh warga jemaat dari antara mereka dan ditetapkan oleh rapat pelayan tahbisan. Marilah kita bersama-sama berdoa pada Tuhan agar mengutus calon-calon Sintua dalam rangka mengambil bagian bagi pelayanan pemberitaan Injil. Rencana pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Bimbi Isassam Pasaribu, putra dari Bapak Ridwan Pasaribu, Ibu Sintua Tapita Boru Hutajulu, alamat Cibening, Jalan Swadaya, RT 01 RW 14, nomor 63. Jemaat Gereja HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna, dengan calon istri Esther Marcelina Boru Pangaribuan. Jemaat Gereja HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna, putri dari Bapak Mangatas Pangaribuan almarhum,
Ibu Suryani Boru Hutajulu. Alamat Kampung 2, Jalan Patriot, RT 01, RW 03. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 di Gereja HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan tersebut. Pertambahan jemaat, nomor registrasi 2811. Keluarga Eko Sotarduga Nadadap, Ibu Kartini Boru Panjaitan dengan 1 orang anak. Alamat Kampung Setu, RT 01, RW 01, nomor 44, masuk WIK 4. Selamat datang di HKBP Jaka Sampurna. Semoga menjadi jemaat yang bertumbuh dalam iman. Jemaat diperkenalkan pada kebaktian pukul 16 WIB. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Sontia Boru Sibuya, tutup usia 63 tahun pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Meninggalkan suami Bahtiar Purba dan 2 orang anak. Alamat Perumnas 1, Jalan Durian 5, nomor 88, WIK 1. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Program kerja dan anggaran tahun 2021. Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun gereja 2020, dihimbau kepada seluruh dewan, koinonia, marturia, diakonia untuk membuat laporan evaluasi program tahun 2020 dan menyusun program dan anggaran tahun 2021 dengan memperhatikan panduan perumusan program HKBP Jaka Sampurna tahun 2021. Jadwal kebaktian Minggu 8 November 2020. Pukul 6 WIB, WIK 4, WIK 8, dan WIK 10. Pukul 9 WIB, WIK 2, dan WIK 9. Pukul 13 WIB, WIK 1, dan WIK 6. Pukul 16 WIB, WIK 3, WIK 5, dan WIK 7. Diminta kepada jemaat supaya memperhatikan waktu. Dimohon supaya jangan terlambat ke gereja. Persembahan bulanan, diakoni sosial, dan pembangunan serta celengan. Dihimbau kepada seluruh jemaat supaya memberikan persembahan bulanan, diakoni sosial, dan pembangunan serta celengan. Bagi jemaat yang sudah memberikan, pada Lado mengucapkan terima kasih. Demikianlah warta jemaat bagi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 458 dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Thank you.
melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik yang beribadah di gereja ini dan juga yang beribadah di rumah masing-masing, firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya bacakan untuk kita semua. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya lah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan perak-perak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada di dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda
yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit timur Yerusalem di sebelah selatan bukit kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asyitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Mom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita tentang burung Raja Wali. Ternyata burung Raja Wali ini tingginya sekitar 90 cm dan sayapnya kalau dibentangkan bisa mencapai 2 meter. Sehingga manusia boleh tergeletak di atas punggungnya dan sayapnya. Sarangnya saja bisa mencapai 700 kilo dan umurnya panjang bisa sampai 120 tahun. Tetapi ketika Raja Wali itu berumur 60 tahun, ia masuk ke masa pembaharuan, di mana setiap bulunya akan rontok sehelai demi sehelai. Itulah masa periode pembaharuan untuk Raja Wali supaya bertambah panjang umurnya. Sehelai demi sehelai bulu-bulunya akan rontok. Dia terbang setinggi-tingginya supaya disinari oleh matahari lebih dekat dan proses penyembuhannya lebih cepat. Proses pembaharuannya pun lebih cepat. Menyakitkan sesungguhnya bagi Raja Wali itu. Tetapi buah daripada proses pembaharuan yang menyakitkan bagi dia membuat Raja Wali itu menerima kekuatan baru sehingga mampu bertahan hidup sampai 120 tahun. Pembaharuan yang menyakitkan ternyata membuat dia lebih kuat dan membuat dia lebih panjang lagi umurnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apakah hubungannya kisah Raja Wali ini dalam proses pembaharuannya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Seturut dengan tema kita hari ini adalah pembaharuan spiritual, reformasi spiritualitas. Haibaruon partodion. Haibaruon partodion. Tanggal 31 Oktober setiap tahunnya kita memperingati hari reformasi sesungguhnya. 31 Oktober 1517, 503 tahun yang lalu, seorang teolog bernama Martin Luther membuat suatu pembaharuan yang sangat luar biasa dahsyat sampai sekarang terlihat buah daripada pembaharuan itu. Ada banyak praktek-praktek keagamaan pada masa dia
yang ditetapkan di tengah-tengah gereja, yang segala sesuatunya hanyalah untuk memperkaya atau menambah materi. Bukan hanya gereja, salah satunya adalah praktek penjualan surat penghapusan dosa yang dikenal dengan istilah indulgensia. Surat penghapusan dosa, siapa yang bisa membeli, maka dosanya akan terhapus. Semakin banyak orang yang membeli, maka semakin banyaklah uang yang akan masuk, menambah kas dalam gereja itu. Martin Luther melihat itu adalah hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Penghapusan dosa itu bukanlah bisa dibeli dengan uang. Bahkan amal atau kebaikan seberapapun hebatnya manusia itu tidak cukup untuk membayar atau melunasi segala utang-utang dosa manusia atau menggantikan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tetapi hanya karena kasih karunia saja kita boleh diselamatkan. Sola gratia. Dan hanya karena iman percaya akan Yesus Kristus yang penuh kasih itu kita boleh diselamatkan. Dari manakah kita bisa beriman dan mengenal Yesus yang penuh kasih itu? Firman-Nya menaburkan, menanamkan kepada setiap siapa saja yang mendengar. Karena dari pendengaran timbullah iman percaya. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi 3 hal inilah sesungguhnya yang membuat setiap orang percaya boleh mendapatkan keselamatan. Hanya karena kasih sola gratia, hanya karena iman sola fide, hanya karena firman Tuhan sola scriptura. Bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Itulah yang dia tentang dari 95 dalil salah satunya. Surat penghapusan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekilas sejarah ini terlihat tidak ada persoalan yang amat berat atau menyulitkan teolog itu. Tetapi sesungguhnya pada masa itu kenyataan, faktanya ada banyak kesakitan yang dia alami. Hukuman penjara, tudingan, permusuhan, kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Sampai kepada teolog itu, Martin Luther, tetapi dia menahannya. Aku berdiri di sini karena Tuhan menguatkan. I can stand in here because God help us, help me. Itulah, dia memperjuangkan kebenaran dari firman Tuhan, dan itulah pembaharuan spiritualitas yang dia lakukan pada masa itu. Buahnya adalah sekarang kita ini. Seandainya itu masih diterapkan di tengah-tengah masa pandemik ini terlebih, untuk memperpanjang hidup, memenuhi kebutuhan sejengkal perut setiap keluarga dan masa depan anak-anak yang belum tahu bagaimana ke depannya, ini kapan berakhir. Tetapi pasti ada harapan ini akan segera berakhir. Tentu akan semakin sulit bagi setiap orang untuk mengeluarkan kroceknya, membeli surat penghapusan dosa. Karena siapa yang tidak dapat membeli, dia dimateraikan, tetap hidup dalam dosanya. Inilah pembaharuan spiritualitas reformasi yang dilakukan Martin Luther. Berdampak buahnya, positifnya, indahnya bagi kita semua. Sehingga kita selalu memperingati tanggal 31 Oktober itu menjadi hari reformasi. Dan sekitar tahun 1950 pun ada seorang yang bernama juga Martin Luther King Jr. yang membela ketidakadilan orang kulit hitam, di mana mendominasi orang kulit putih dalam setiap posisi yang berkuasa. Dan banyak hal lagi tentang ketidakadilan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia menyuarakan suara kenabiannya. Hal yang sulit dia dapat, teror dan segala macamnya dia dapat.
tetapi pembaharuan itu berbuah bagi semua orang yang selama hidupnya di masa Martin Luther King Jr. itu penuh ketidakadilan, mendapatkan keadilan. Yang menguatkan dia pernah mengatakan ada saatnya orang mengambil posisi yang tidak aman untuk suatu pembaharuan, tetapi lakukan saja. Karena hati nuranimu mengatakan itu benar. Sehingga dia tidak goyah, karena hati nuraninya mengatakan itu benar. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa semua harus mendapatkan keadilan. Semua harus merasakan damai, sejahtera. Posisi yang tidak aman itu dia ambil untuk pembaharuan dan dia tetap melakukannya. Inilah juga yang mau disampaikan dari nats kita ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Yosiyahu, Tuhan menopang seorang raja pada usianya yang masih sangat kecil sekali, 8 tahun, karena ayahnya mati dibunuh oleh pegawai kerajaan. Dan orang-orang yang setia dengan Raja Amon, ayah dari Yosia itu, membesarkan dia, mendidik dia dengan didikan yang benar, tradisi yang benar, sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh leluhur nenek moyang sebagai bangsa pilihan Allah. Ketetapannya, peraturannya, semuanya berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan nabi-nabi yang bersama-sama dengan dia sampai dia besar, terus dan terus menanamkan firman Tuhan, terus dan terus menanamkan firman Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan ayahnya Raja Amon semasa hidupnya, membangun tempat-tempat berhala, Baal, Asyerah, semua saat dia sudah usia 16 tahun. Dia gigih untuk menghancurkan apa yang menjadi bentuk berhala yang pernah ada dibangun pada masa kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya dan juga kakeknya yang bernama Manasye. Hasil buah daripada dengar-dengaran akan firman Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia pertama membuka buku-buku perjanjian yang ada di bait suci. Buku-buku perjanjian yang dituliskan sejak masa nenek moyang mereka mengenal Allah dan menyelamatkan nenek moyang mereka. Dan mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhan, baik yang kecil sampai yang besar, baik imam besar sampai imam kecil, dan semuanya orang-orang yang ada di Yehuda, rakyat pun turut mendukung untuk mengadakan perjanjian dengan Tuhan setelah mereka diperdengarkan perjanjian yang ada dalam sebuah buku yang ditemukan di mezbah Allah. Mereka berjanji hanya Allah sajalah yang patut disembah. Dan buah daripada perjanjian itu, iman mereka akan Tuhan Allah saja yang patut dan layak disembah. Tidak boleh ada Allah lain. Segala yang berbentuk berhala yang ada di bait Allah dan di Yerusalem disingkirkan, dihancurkan, dibakar, dan debunya dibuang dalam pekuburan rakyat. Itulah pembaruan yang dilakukan oleh Raja, mengembalikan kembali apa yang sudah benar pada masa Raja Salomo, peribadahan bait Allah seturut dengan yang apa ditetapkan oleh Tuhan pada masa itu. Yosia melakukan pembaharuan spiritualitas, mereformasi spiritualitas bangsa Yuda saat itu. Tentunya ada banyak tantangan yang dia hadapi. Karena sudah lama mereka melakukan praktek kehidupan menyembah berhala. Bayangkan mulai masa kepemimpinan Raja Amon, ayahnya Yosia. Kakeknya Yosia yang bernama Manasye sudah mendarah daging. Hal yang sulit untuk mereformasi apa yang sudah mendarah daging. Apa yang sudah menjadi kebiasaan menerima sesuatu yang baru, walaupun sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang baru, tetapi mengembalikan kepada keadaan
seperti dahulu. Salah satu contoh buat ibu-ibu contohnya, karena faktor usia yang tidak terhambat, ingin tampil tetap muda, melakukan pembaharuan wajahnya dengan berbagai treatment yang ada di salonnya masing-masing. Yang anti-aging lah, yang ada tanam benang dotahe, dan segala sesuatunya. Hal yang sulit itu, yang biasanya makan makanan yang sembarangan, harus kembali makan yang banyak buah, banyak sayur, gitu kan? Yang biasanya makan lemak, cukup sayur singkong yang ditumbuk dengan santan saja, berbagai macam sayur kembali harus dikenal demi tampak lebih muda. Demi tampak lebih muda. Olahraga pun, mulai dari yang ringan sampai yang terberat, mengembalikan otot-otot ini supaya lebih tampil baik lagi. Asapede musengan nomor pesta markebaya. Ala pak korhoni corona ngalam dabbabe berak. Sesuatu yang sulit itu, dan saya mempraktekannya, sulit sekali. Yang tak pernah olahraga pagi harus bangun jam 5 pagi, bayangkan. Tetapi sesungguhnya itu sudah ada sejak dahulu kala, hanya saja terabaikan oleh karena kebiasaan-kebiasaan. Pola tidur yang tidak baik sampai larut malam, sehingga sulitlah bangun pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetapi buahnya, apa yang dilakukan Yosia itu sangat berguna. Orang Batak sendiri pun mengatakan, salah mad dasor sehingga luhutan. Kalau dari dasarnya salah, maka akan salah segala sesuatunya. Kehancuran yang dialami bangsa Juda adalah karena ketidaktaatan, ketidakpatuhan, ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan Allah mereka. Apa nunga godang aka berkat bersalur terus tidak henti-hentinya dalam kehidupan mereka terjadi, dilakukan oleh Tuhan Allah. Yosia mau mengembalikan dasar yang kuat, yang tidak ada bisa ditemukan oleh siapapun. Seperti apa yang disaksikan dalam epistel kita tadi. Yesus Kristuslah dasar yang kuat. Bagaikan orang membangun rumah di atas batu. Tetapi kalau dasarnya sudah tidak kuat, bagaikan orang membangun rumah di atas pasir. Sudah banyak daerah yang kebanjiran. Kalau yang demikian rumahnya pastilah gampang roboh. Tidak kuat dasarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya tantangan hidup itu pasti akan semakin lebih dahsyat buat anak-anak muda ke depannya. Tetapi kalau bukan karena dasar iman yang kuat, tidak akan kita mampu dan anak-anak pun tidak akan mampu. Semakin banyaklah orang yang berdatangan ke dokter psikolog, stres. Oleh karena itu, apakah yang harus kita lakukan? Pembaharuan spiritualitas, baru partodion, mereformasi spiritualitas kita mungkin yang sudah mulai kering, melakukan ibadah, pelayanan biasa-biasa saja dalam arti hanya karena sekedar tradisi saja. Ditambah lagi harus beribadah di rumah. Mungkin sudah mulai ada yang lemah goyang, gale. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itulah yang diterima oleh Yosia. Dan itulah yang menguatkan dia untuk membumi hanguskan semua hal praktek keagamaan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bukanlah lagi mewariskan kebencian, permusuhan, antar marga atau apapun itu, berkeluarga, dan mewariskan penyembahan-penyembahan berhala yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau perdukunan, praktek-praktek perdukunan. Tetapi wariskanlah hidup menanamkan firman Tuhan. Seperti itu jugalah yang diterima oleh Timotius. Opungnya, neneknya, tiap harinya menanamkan firman Tuhan. Sehingga dia mampu
untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ada seorang pencipta lagu, Kidung Jemaat banyak sekali lagunya. Fanny Crosby namanya. Dia sakit, dia tidak punya ayah lagi, masih kecil ayahnya sudah meninggal. Ibunya hanyalah seorang pekerja biasa di rumah orang, mencuci dan lain sebagainya. Asisten rumah tangga. Dan karena sakitnya tidak ada uang, sampai matanya pun menjadi buta, tidak bisa melihat. Dia marah, dia histeris, dia tidak berterima dengan keadaannya, tidak seperti dengan teman-temannya. Tetapi opung borunya sabar menanamkan firman Tuhan dan mendengarkan lagu-lagu syair-syair pujian gereja. Sehingga jadilah dia menciptakan lagu-lagu gereja yang sampai saat ini masih ada dalam Kidung Jemaat Yamuger. Itulah buah daripada dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau ada di sekitar kita yang perubahannya sangat amat sulit atau anak-anak masih tetap dalam kehidupan yang bandel, firman Tuhanlah yang menguatkan, mengubah, mengalami pembaharuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua orang yang beriman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi kita harus berbuat, menanamkan firman Tuhan untuk mereformasi spiritualitas yang mulai bobrok di tengah-tengah kehidupan kita. Yakobus 2 ayat 26. Pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari sama-sama kita berjuang, berusaha melakukan pembaharuan spiritualitas kita masing-masing. Jangan tunggu orang lain, tunggu bapak dululah bertobat, tunggu mama dululah bertobat. Tidak, dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. 1, 2, 3 orang melakukan pembaharuan spiritualitas, maka semua pastinya firman itu akan bekerja untuk mengubah hati setiap orang yang spiritualitasnya mungkin sudah mulai kering. Amin, kita berdoa. Kami sungguh sangat berterima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar dalam ibadah kami pada hari ini. Firman-Mu menyapa kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemik ini, di mana kami mulai lemah menghadapi pergumulan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik anak-anak sampai kepada orang tua, baik rakyat kecil sampai kepada orang yang terbesar pun. Tuhan, hanya firman-Mu saja yang dapat menghibur dan dapat menguatkan setiap kami, orang-orang yang beriman. Dan biarlah firman-Mu itu juga Tuhan yang mendorong kami, memacu kami, memotivasi kami untuk berbuat, menanamkan, menaburkan setiap firman kepada setiap orang yang imannya mulai menipis. Agar mereka boleh tetap semangat menjalani kehidupan ini adalah bermodalkan atau berdasarkan iman yang teguh dan cinta akan firman Tuhan. Rindu dengar-dengaran setiap harinya akan firman Tuhan. Sesuatu hal yang sulit bagi kami untuk melakukannya karena kesibukan dan lain sebagainya mensita waktu dan pikiran tenaga kami Tuhan untuk melakukan perenungan atau menggali firman-Mu dalam kehidupan kami dan juga di tengah-tengah keluarga pribadi lepas pribadi. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami berniat, maka Engkau akan membantu kami Tuhan, Engkau akan selalu mengarahkan kami untuk selalu mencintai dan rindu mendengar akan firman-Mu. Karena hanya itulah modal dasar bagi kami dalam kehidupan di dunia ini. Berkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka juga memiliki keyakinan yang penuh dalam pelayanannya, tidak takut akan sesuatu hal yang dibutuhkan dalam kebutuhan-kebutuhan di dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, setiap hamba-Mu akan Engkau perhitungkan segala sesuatunya.
asalkan kami boleh kuat menanamkan firman dan boleh menjadi teladan. Dan setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada berkarya, baik di tengah-tengah pemerintahan, baik di tengah-tengah rumah sakit, baik dimanapun Tuhan, di tengah-tengah pendidikan juga, kiranya Engkau juga menguatkan mereka, memberikan mereka kebijaksanaan, dan memberikan mereka semangat yang penuh, iman yang kuat, dan cinta akan firman-Mu, sehingga mereka boleh dengan berani tetap berkarya walaupun ada banyak gelombang tantangan yang akan mereka hadapi dalam setiap pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk setiap hamba-Mu, jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya Engkau memberkati dalam hidupnya. Terima kasih buat umur yang Engkau berikan, dan biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan rumah tangganya terlebih. Kami berdoa juga buat mereka Tuhan yang mengalami kerinduan yang amat dalam setiap jemaat-Mu yang ingin beribadah di gereja, yang tetap masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau dapat menjawab setiap kerinduan-kerinduan hamba-Mu Tuhan, untuk mendatangkan setiap obat yang boleh menyembuhkan penyakit virus yang mewabah di tengah-tengah negara kami, agar kami semua boleh kembali bersama-sama berjumpa, mendengarkan firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah gereja ini, baik di setiap minggunya dan di setiap hari-hari dalam kategorial kami masing-masing, pribadi lepas pribadi bersama setiap pelayan yang ada di gereja HKBP Jaka Sampurna ini. Engkau kiranya Tuhan menghiburkan setiap jemaat-Mu yang tetap masih beribadah di rumah masing-masing. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan kita memberikan persembahan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.